Hai guys, welcome back to my channel bersama saya iMovie. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan juga semoga kita semua diberikan panjang umur, kesehatan, dan tetap semangat ya guys. Seperti biasa guys, film psikopat lagi. Kenapa? Karena biar adrenalin kita semua terpacu dan imun tubuh kita semakin meningkat. Sebelum kita mulai alur ceritanya, seperti biasa ya guys, kita intro dulu. Oke. Di awal cerita dilihatkan ada seorang pria bernama Jesse dan Gabe. Mereka sedang berbincang-bincang di telepon. Gabe mengajaknya untuk berkemah merayakan ulang tahun kekasihnya yang bernama Chelsea. Di sisi lain, Chelsea juga sedang mengajak saudaranya yang bernama Fernanda untuk ikut berkemah di hutan dalam merayakan hari ulang tahunnya. Sedang asik-asiknya mereka mengobrol, datang Jul masuk ke dalam kamar. Dia berkata bahwa dia juga diundang Gabe di acara itu. Kemudian juga ada Chelsea, seorang wanita yang tampaknya suka menggoda pria ya. Singkat cerita, kini mereka sudah berkumpul semuanya, bersiap-siap untuk berangkat ke hutan, untuk berkemah dan bersenang-senang pastinya. Di dalam perjalanannya, mereka mendengarkan berita di radio, bahwa akan ada situasi yang kurang baik di daerah itu. Akan tetapi, teman-temannya memilih untuk mendengarkan musik. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, sepertinya mereka tersesat. Akhirnya mereka pun berhenti di sebuah pom bensin yang terlihat sudah sepi dan tidak ada penjaganya. Di sini mereka berbincang-bincang sebentar. Tiba-tiba, ada seseorang di sebelah mobil mereka. Ternyata itu hanyalah seorang serif yang terlihat aneh dan pastinya mengagetkan mereka. Setelah serif itu memeriksa mobil mereka, mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Karena kegelisahan yang melanda mereka, akhirnya mereka pun minum-minum untuk menghilangkan kebosanan di larutnya malam. Gabe pun akhirnya kehilangan kendali dan menabrak, sehingga kini mobil itu pun terperosok. Saat mereka keluar dari mobil, tanpa sengaja mereka melihat bangkai binatang. Mereka mencoba mendekati dan melihat bangkai itu. Begitu terkejutnya mereka karena bangkai binatang itu bergerak dengan sendirinya. Mereka pun berlari menuju ke mobil dengan ketakutan dan kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya mereka di tempat yang dituju, di situ terlihat sebuah rumah tua di tengah hutan. Sebenarnya mereka ragu masuk ke dalam rumah itu, tapi karena keadaan dan sudah lelahnya mereka setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, terpaksa mereka masuk ke rumah yang terlihat gelap dan menyeramkan itu. Mereka mulai masuk, mengelilingi di dalam rumah itu. Mereka melihat sebuah kursi yang bergoyang dengan sendirinya. Padahal rumah itu sudah kosong ya guys. Tidak ada penghuninya. Lampu dalam rumah dinyalakan. Kini mereka mulai melanjutkan pesta yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Namun, saat sedang asik-asiknya berpesta, terjadi pertengkaran di sana. Sepertinya ada kecemburuan di hati Chelsea. Kemudian Chelsea pergi meninggalkan tempat itu dengan amarahnya yang menjadi-jadi. Beberapa dari mereka terlihat panik akan kejadian tersebut. Akhirnya Jesse dan Jill memutuskan untuk mencari Chelsea. Mereka berteriak dan memanggil nama Chelsea. Gabe berusaha meminta maaf kepada Chelsea atas kejadian itu. Setelah berhasil membujuk dan merayu Chelsea, mereka pun akhirnya baikan dan Chelsea pun berjalan tanpa arah dan tujuan di gelapnya malam yang sangat sunyi itu. Dan dia hanya bermodalkan senter saja. Tiba-tiba dia mendengar suara yang benar-benar mengejutkannya. Apa yang terjadi? Pisau pun menancap di tubuhnya. Scene berpindah ke Fernanda yang saat ini sedang berada di rumah sendirian. Terlihat di situ ada sosok misterius di belakangnya. Kemudian dia duduk di sofa dan sambil menunggu teman-temannya. Tak lama kemudian dia mendengar pintu digedor
dari lantai atas. Dia pun penasaran dan kemudian naik dan masuk ke dalam sebuah kamar. Dia membuka pintu lemari dan betapa terkejutnya dia. Teriakan Fernanda didengar Gabe dan Chelsea yang sedang kikuk pada saat itu. Begitu juga dengan Jesse dan Jules yang saat itu berada di luar, langsung kembali masuk ke rumah itu. Mereka berempat melihat Fernanda yang begitu shock dan ketakutan. Jules bertanya apa yang telah terjadi Fernanda. Dia pun menceritakan bahwa dia telah menemukan sebuah mayat dalam lemari di lantai atas. Mereka semua segera memeriksa di kamar itu. Namun, setelah sampai di sana, mayat itu sudah tidak ada. Sehingga mereka semua beranggapan dan menyimpulkan bahwa Fernanda hanya berhalusinasi. Kini mereka berpindah topik pembicaraan mengenai Chelsea yang juga belum ditemukan. Mereka pun berinisiatif untuk kembali mencari Chelsea. Saat mencari Chelsea, si Chelsea ini cemburu lagi guys. Karena Gabe begitu sangat perhatian menurutnya terhadap Chelsea ini. Namun si Gabe kembali meyakinkan dan merayu Chelsea bahwa tak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Di saat mereka sedang asik kikuk di dedaunan, tanpa sengaja mereka melihat Chelsea yang sudah tak bernyawa ada di sebelah mereka. Sontak mereka langsung berlari ketakutan dan masuk ke dalam rumah itu. Kemudian teman-teman mereka menghampirinya dan bertanya apa yang telah terjadi. Dengan panik dan sangat ketakutan, dia menceritakan bahwa mereka menemukan Chelsea di luar sana yang sudah tewas. Setelah mereka semua menuju ke tempat TKP, mayat Chelsea ternyata sudah tidak ada. Mereka pun kembali ke dalam rumah tersebut. Tak begitu lama kemudian pintu rumah itu diketuk seseorang dengan sangat keras. Mereka pun segera bergegas dan melihat keluar. Ternyata di sana sudah ada mayat yang tak dikenal, yang sebelumnya dilihat Fernanda di kamar atas. Kini mereka semua cemas karena sesuatu sedang mengancam nyawa mereka. Mereka pun berencana untuk segera pergi dari sana malam itu juga. Akan tetapi anehnya mobil Gabe rusak. Dia pun segera mencoba memperbaiki mobil itu. Hal yang tak diinginkan pun terjadi. Mobil itu menimpa tubuh Gabe yang ada di bawah. Usaha mereka untuk menolong Gabe pun sia-sia. Seketika itu Gabe pun tewas. Mereka semua kembali masuk ke dalam rumah. Jesse pun menyuruh untuk menutup semua pintu dan jendela. Saat sedang berada di lantai atas, ada suara pintu yang diketuk dengan sangat keras berkali-kali dari luar. Suasana pun makin mencekam. Akhirnya Joel pun memberanikan diri untuk melihat siapa yang ada di luar rumah itu. Ternyata itu adalah Sheriff Lorenzo yang mereka temui saat di pom bensin waktu itu. Sheriff itu marah karena seluruh siaran radio lokal menyiarkan agar semuanya mengevakuasi diri masing-masing. Mereka menjelaskan kepada Sheriff bahwa ada hal yang lebih serius dan mengerikan yang sedang mereka hadapi saat ini. Sheriff Lorenzo pun segera menyuruh mereka masuk ke dalam mobil. Dan si Sheriff memeriksa kondisi di dalam rumah itu. Saat di dalam mobil Sheriff itu, mereka pun mulai gibah. Maksud saya curiga akan si Sheriff Lorenzo itu. Mereka berasumsi bahwa Lorenzo lah dalang dari semua pembunuhan itu. Tak lama kemudian terlihat Lorenzo keluar dari dalam rumah. Dan tanpa diduga, Sheriff Lorenzo pun tertembak. Ada sniper di sana guys. Jules, Fernanda, dan Chelsea berteriak histeris melihat kejadian itu. Mereka menyuruh Jesse untuk membuka pintu mobil itu. Akan tetapi di sini Jesse tak menemukan kunci mobil tersebut. Tanpa banyak pikir lagi, Jules pun memecahkan kaca mobil itu. Kini mereka membagi tugas untuk mencari kunci mobil si Lorenzo. Tak lama kemudian terdengar suara ponsel berbunyi dari lantai atas. Ternyata ponsel itu berada di dalam kamar mandi. Dia pun masuk dan menemukan ponsel itu. Betapa terkejutnya dia saat membaca tulisan di pesan singkat yang ada di ponsel itu. Kaulah yang berikutnya Jules. Jules pun berteriak sangat keras dan membanting ponsel itu. Jesse yang berada di lantai bawah segera menuju ke atas. Keadaan menjadi sepi. Chelsea dan Fernanda menjadi penasaran dan akhirnya pun naik ke lantai atas. Mereka melihat Jules berjalan dengan
perlahan dan sempoyongan. Joel pun mati. Melihat itu, mereka berdua mencari keberadaan Jesse. Jesse pun terlihat di dalam sebuah kamar dengan keadaan yang terikat dan mata yang tertutup. Mereka pun segera membebaskannya. Saat mereka akan turun, raut wajah Jesse tampak aneh dan dia mengajak Chelsea dan Fernanda masuk ke sebuah ruangan. Dan yang mengejutkan, di situ ada foto Fernanda dan ayahnya. Di sana juga ada sebuah foto keluarga yang diceritakan di sini bahwa sepasang suami istri ini meninggal, terbunuh, dan yang tersisa hanya seorang anak yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Fernanda bertanya kepada Jesse tentang semua foto-foto itu. Dan di sini kita flashback lagi ya guys, di masa lalu. Dulunya, keluarga yang ada di foto itu adalah keluarga yang sangat bahagia. Sampai pada akhirnya, si ibu ini berselingkuh dan dia mengambil keputusan yang sangat berat untuk meninggalkan suami dan anaknya. Si anak ini pun ternyata melihat semua kejadian itu. Si suami yang sangat kecewa menjadi marah dan dia berniat menghabisi selingkuhan istrinya itu. Setelah perkelahian itu, pasangan suami istri ini pun terbunuh. Dan ternyata yang lebih tragis, pria selingkuhan itu adalah ayah dari Fernanda. Dan anak kecil yang ditinggal mati oleh orang tuanya itu adalah Jesse. Di sini Jesse dibantu oleh neneknya. Cerita itu membuat Chelsea dan Fernanda seolah tak percaya. Chelsea yang melihat kesempatan di saat Jesse lengah berusaha mengambil sebuah kapak. Namun, hal itu justru membuat dia terbunuh. Fernanda segera berlari keluar dari ruangan itu. Saat Jesse akan melakukan aksi balas dendamnya, tiba-tiba Jesse tertembak oleh Lorenzo. Si Lorenzo ternyata kuat juga ya. Saya kira hanya si psikopat yang kuat. Saat si Sheriff dan Fernanda ini keluar dari dalam rumah, ternyata si Jesse ini masih hidup. Dia mencoba lagi untuk menghabisi Fernanda. Namun si Sheriff segera merobohkannya dengan beberapa tembakan ke arah tubuh Jesse. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan alur cerita ini, jangan lupa ya guys untuk like, subscribe, dan komen. Dukung terus channel iMovie ya, demi ketentraman alur cerita dunia perfilman. Oke guys, akhir kata, peace, love, movie, and see you guys. See you.